Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi dengan saya Alifa Zahra dengan NPM 10222023 dari kelas C122 Akuntansi. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai cloud computing. Apa sih cloud computing itu? Tanpa berlama-lama langsung saja masuk ke dalam materinya. Cloud computing. Cloud itu adalah awan atau internet dan computing itu adalah proses komputasi. Jadi cloud computing itu adalah penggunaan teknologi komputer untuk pengembangan berbasis internet dengan piranti lunak lengkap dan sistem operasional juga tersedia secara online. Dengan kata lain, internet dan semua yang terkait dengannya menjadi terminal pusat. Dan cloud computing itu adalah teknologi yang memungkinkan pengguna melakukan kegiatan komputasi, yaitu menyimpan dan mengakses data serta program di dalam internet. Lalu selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Cloud computing memiliki kelebihan yaitu kapasitas penyimpanan yang hampir tidak terbatas, lokasi dan format data yang terpusat atau terstandarisasi memungkinkan portabilitas aplikasi dan data yang tinggi, dan sedikit biaya awal dan pemeliharaan. Lalu kekurangannya itu apa? Yaitu kecepatan akses dibatasi oleh kecepatan akses internet, kurangnya keamanan dan keandalan, dan sedikit penyesuaian aplikasi yang tersedia. Selanjutnya ada jenis-jenis layanan computing. Ada 3 ya teman-teman. Yang pertama Software as a Service atau SaaS. Bisa dilihat jenisnya apa saja, contohnya apa saja. Lalu yang kedua ada Platform as a Service. Yang terakhir ada Infrastructure as a Service. Bisa dilihat ya teman-teman apa saja macam-macam atau jenis-jenis dari layanan computing itu. Selanjutnya ada karakter cloud computing menurut NIST atau National Institute of Standards and Technology. Yang pertama ada resource pooling. Jadi resource pooling itu adalah layanan cloud harus tersedia secara terpusat dan dapat membagi resource atau sumber daya secara efisien sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal. Lalu yang kedua ada on-demand self-service, yaitu layanan cloud harus dapat dimanfaatkan pengguna melalui mekanisme swalayan atau otomatis dan langsung tersedia saat dibutuhkan segera. Lalu selanjutnya ada rapid elasticity, yaitu layanan cloud harus dapat menaikkan atau menurunkan kapasitas layanan sesuai kebutuhan pengguna. Selanjutnya ada broad network access, yaitu layanan cloud harus dapat diakses dari mana saja, kapan saja, dengan alat apapun, selama kita terhubung dengan jaringan internet. Yang terakhir ada Measured Service, yaitu layanan cloud harus menyediakan layanan pengukur sumber daya yang dipakai secara detail, sebab nantinya akan diperlukan dalam proses pembayaran. Selanjutnya ada komponen cloud computing. Yang pertama ada cloud client, yaitu seperangkat komputer atau software yang didesain secara khusus untuk penggunaan layanan berbasis cloud computing. Lalu yang kedua ada cloud service, yaitu produk atau layanan atau solusi yang dipakai dan disampaikan secara real time melalui media internet. Lalu yang ketiga ada cloud application, yaitu memanfaatkan cloud computing dalam hal arsitektur software. Yang terakhir ada cloud platform, yaitu layanan berupa platform hardware dan software infrastruktur. Selanjutnya masuk ke dalam slide yang terakhir atau pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai resiko cloud computing. Yang pertama ada service level. Service level adalah cloud provider mungkin tidak akan konsisten dengan performance dari application atau transaksi. Hal ini mengharuskan Anda untuk memahami service level yang Anda dapatkan mengenai transaction response time, data protection, dan kecepatan data recovery. Lalu yang kedua ada privacy. Karena orang lain atau perusahaan lain juga melakukan hosting, kemungkinan data Anda akan keluar atau dibaca oleh pemerintah US. Dapat terjadi tanpa sepengetahuan Anda atau approve dari Anda. Lalu yang ketiga ada compliance. Anda juga harus memperhatikan regulasi dari bisnis yang Anda miliki. Dalam hal ini, secara teoritis, cloud service provider diharapkan dapat menyamakan level compliance untuk penyimpanan data di dalam cloud.
Namun, karena servis ini masih sangat muda, Anda diharapkan untuk berhati-hati dalam hal penyimpanan data. Lalu yang keempat ada data ownership. Apakah data Anda masih menjadi milik Anda begitu data tersebut tersimpan di dalam cloud? Mungkin pertanyaan ini sedikit aneh, namun Anda perlu mengetahui seperti hal yang terjadi pada Facebook yang mencoba untuk merubah Terms of Use agreement-nya yang mempertanyakan hal ini. Yang terakhir ada data mobility. Apakah Anda dapat melakukan share data di antara cloud service? Dan jika Anda terminate cloud relationship, bagaimana Anda mendapatkan data Anda kembali? Format apa yang akan digunakan? Atau dapatkah Anda memastikan kopi dari data yang telah terhapus? Oke teman-teman, mungkin hanya itu saja pembahasan mengenai materi cloud computing. Semoga dapat bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. See you.